Ini pertama kali saya ada di IFC ya. Ya, Indonesian Family Church di Sydney. Baik, kita mau belajar hari ini. Tadi tepuk tangan buat pemuji Tuhan, musiknya, ya singernya, wah, apa namanya Lina ini, wah hebat sekali. Baik, saya kenal dia masih kecil. Siap belajar ya? Oke. Papa di surga itu tidak pernah menilai kita waktu di gereja. Saya ulangi. Papa di surga tidak pernah menilai kita waktu Sunday service seperti ini. Pasti saudara kaget mendengar ini. Papa akan menilai kita justru waktu sedang tidak di sini. Setuju enggak? Kenapa? Di sini suasana seperti ini jangan tersinggung. Ini penuh sandiwara dan kemunafikan. Loh, betul tidak? Dia akan menilai kita waktu di rumah. Waktu di bus, di train, ya, waktu kita shopping, waktu kita ngopi, waktu kita bekerja. Itu yang Papa nilai. Maka itu untuk hari Minggu seperti ini cukup beri 5% saja waktu. Yang 95% tergantung kita. Beri kepada Tuhan waktu kita sedang tidak di sini. Maka itu kekristenan bukan agama. Agama itu hanya dilihat oleh orang. Lihat berapa hari yang lalu waktu Presiden Israel datang ke Sydney. Ada apa sampai ribut? Itu orang beragama. Hanya supaya dilihat orang. Tapi Papa tidak melihat itu. Yaitu waktu di rumah. Maka itu family is everything for him. Not the church. Keluarga itu segala-galanya buat Papa di surga. Bukan waktu kita sedang di gereja seperti ini. Maka itu saya ajari anak-anak saya, gembala saudara itu anak saya juga suami istri lama sekali. Saya berkata kepada mereka, hari ini ada beberapa anak-anak saya juga hadir. Saya berkata kepada mereka, jangan pernah melihat Papa waktu lagi khotbah. Ini panggung sandiwara. Loh, betul tidak? Saya ajari mereka untuk lihat saya dalam hidup sehari-hari. Karena Tuhan melihat kita beda dengan kita dilihat orang. Setuju? Saya ulangi kalimat ini. Tuhan melihat kita itu yang di dalam. Orang melihat kita dari luar. Nah, ini bedanya. Maka itu ketika Samuel disuruh mencari pengganti Raja Saul, dengan jelas Papa di surga bicara, Sam, kamu ke Bethlehem, ke keluarga Isai. Salah seorang anaknya akan kupilih. Tapi enggak ditunjukkan yang mana. Pokoknya salah satu anaknya. Wajar namanya orang tua. Siapa enggak senang kalau anaknya akan dipilih jadi orang nomor satu di negara itu. Maka Isai memamerkan anak pertama, anak kedua, anak ketiga yang secara fisik maco betul. Kan Samuel bilang, wih ini cocok ini. Cocok ini jadi raja. Tapi Papa berkata, Sam, kamu melihat yang di luar. Aku melihat yang di dalam. Bukan itu yang aku pilih. Samuel kaget. Secara fisik, secara postur, secara cocok. Ternyata Papa tidak. Nah, itu sebabnya Papa tidak menilai kita dalam kondisi seperti ini. Dia nilai kita waktu di rumah.
Bagaimana hubungan orang tua dengan anak yang lain. Itu yang Tuhan nilai. Maka itu kalau gereja saudara namanya Indonesian Family Church. Memang keluarga itu segala-galanya. Itu sebabnya penting sekali kita selalu menyiapkan hati, pikiran, diri kita. Bukan waktu seperti ini. Dari bangun pagi kita ngapain? Saya pernah jadi gembala 13 tahun lebih. Nah, saya itu kalau lagi lihat jemaat, kalau baca waktu itu tahun itu ya belum ada Alkitab yang di smartphone. Saya melihat jemaat, rohani sekali, mesra sekali. Tapi ada yang nggak enak di hati ini. Nah, nggak mungkin gembala saudara untuk kenal masing-masing. Malam ini nginep di rumah keluarga siapa, besok nginep keluarga nggak mungkin. Nah, itu yang saya lakukan waktu saya jadi gembala. Saya tanya, Tuhan, terus gimana dong? Supaya saya bisa tahu jemaat ini bagaimana. Tahu nggak? Papa jawab saya, Daniel, mulai besok dekati anak-anak jemaat itu. Terus suruh apa? Dekati mereka, bilang, mulai besok dan seterusnya. Kamu semua anak-anak jadi mata-matanya Om Gembala ya. Lo serius? Saya tanya kepada saudara. Kira-kira kalau anak-anak dapat tugas seperti itu seneng gak? Nah itu dia, seneng mereka. Saya cuma kasih tugas 3 hal. 1, kamu catat dalam seminggu papa mama bertengkar berapa kali. Loh serius saudara, saya juga tidak nyangka kalau anak-anak semangat nyatetin. Saya nggak pernah punya konsep. Kenapa mereka begitu suka nyatetin papa mamanya bertengkar berapa kali? Saudara tahu jawabannya? Mereka capek kalau hampir tiap hari papa mama bertengkar. Waktu itu saya belum menikah, saya belum punya anak. Kira-kira setuju kalau kita ingat waktu kita masih kecil dulu? Walaupun di rumah papa mama kita makanan enak-enak semua. Semua alat-alat mainan-mainan tersedia. Tapi kalau lihat papa mama gak harmonis. Bisa bayangkan? Oh, anak-anak semangat nyatetin. Yang ketiga, yang kedua setelah itu, tolong catat. Dalam seminggu atau sebulan, papa mama kalian kalau mengerjakan apa-apa, sama-sama atau tidak? Mereka catatin. Satu kali saudara, ada anak yang ketahuan. Kalau jadi mata-mata gembala bapaknya, lapor om, ketahuan om. Saya datangi bapaknya. Awas kamu berani-berani ngelarang anak itu. Saudara, itu sungguh-sungguh luar biasa. Yang ketiga, saya minta mereka mencatat. Berapa sering papa mama makan bersama. Kenapa harus pakai teori itu? Ayo jujur. Kalau kita lagi gak enak dengan istri kita atau suami kita, bisa makan bareng? Boro-boro ngeliat mukanya zenek, sudah kenyang duluan. Maaf loh, jangan tersinggung. Loh ya atau tidak? Loh tuh betul. Loh memang betul, gak usah pura-pura. Kalau maaf ya, gak perlu marah-marah, gak perlu jengkel saja. Betul? Jengkel saja. Gak mungkin bisa makan bareng.
Nah dari situ saya belajar. Terus berkembangnya. Setelah berapa waktu, rata-rata anak-anak menulis, sering om, kami lihat papa mama makan bersama, makan bareng. Tapi dalam tulisan mereka, kok ada sesuatu yang ganjal di hati saya. Kok ada sesuatu, ada something. Apa ini? Saya berdoa lagi, minta hikmat dari Tuhan. Terus Tuhan suruh nanya. Tanya mereka. Waktu mereka sering lihat papa mama makan bareng. Kedengaran suara apa waktu makan bareng? Saya kan gak pikir, saya belum menikah. Ayo jujur. Kalau kita suami istri dipaksa makan bareng, tapi hati lagi berdedek, tahu kata berdedek dalam bahasa Jawa, hati lagi dongkol, ada suara apa? Piring, sendok ketemu piring, tang ting tang ting. Seharusnya ketika papa mama makan bersama, kebahagiaan anak-anak, papa mama bergurau, cerita. Walaupun anak-anak gak diikut makan. Coba bayangkan ya. Betapa bahagianya anak-anak ketika lihat papa mamanya makan bersama. Ada tertawa, ada cerita. Yakin itu surga di rumah kita? Ini. Oh luar biasa. Nah dari peristiwa itu, akhirnya jemaat yang Tuhan percayakan kepada saya untuk saya layani mulai berubah. Saya sering punya pertanyaan ini. Kalau di ruangan ini cuma ada 1-2 yang belum menikah. Yang lain sudah. Nah saya ingin tanya kepada yang sudah menikah. Yang belum menikah buka kuping baik-baik. Begini yang sudah menikah tolong jawab ya. Awas gak jawab. Yang belum menikah dengar baik-baik supaya kamu mikir menikah atau tidak nanti. Lo serius? Begini pertanyaannya. Ternyata kalau di dunia ini ada 2 orang yang hobinya selalu saling menjengkelkan, itu pasti suami istri. Lo jawab. Oh, benar ya. Nah, yang belum menikah mikir kamu. Serius. Ternyata yang namanya suami istri itu ada saja masalah yang buat jengkel. Kok diam? Betul? Nah, celakanya masalah-masalah yang buat kita jengkel itu kecil-kecil. Kancing, nutup pintu, matikan lampu. Iya, lo aneh enggak itu? Nah, itu ya yang sudah sendiri merdeka begitu. Lu tepuk tangan lagi, aduh gimana ini? Maaf. Nah, saudara, ayo kita mikir. Kalau hal-hal kecil yang sering buat kita jengkel, seharusnya makin panjang usia pernikahan kita, harusnya makin kurang gak yang suka menjengkelkan ini? Harusnya, Pak, faktanya. Maka itu Tuhan tidak bisa hadir. Betul tidak? Yesus itu Raja Damai. Kehadirannya ditentukan ada damai atau tidak di hati kita. Begitu kita jengkel, bukan marah loh. Kalau marah saya terlalu besar, jengkel. Maka itu kalau suatu hari saudara nginep di rumah orang 3 hari, suasananya teduh, aman. Belum tentu aman. Betul? Kalau 2 orang itu ngomongnya pendek-pendek. Di situ, nggak tahu. Betul nggak ini? Berarti ini nggak aman.
Kalau aman itu ada komunikasi, ada cerita, ini luar biasa. Ingat, kalau kita tidak berdamai, Yesus Raja Damai nggak bisa hadir. Dan cuma ada satu di antara dua. Kalau nggak Tuhan, hantu, itu aja. Maka itu kalau Tuhan nggak bisa hadir di keluarga kita, bukan karena nggak ada yang doa pagi, bukan karena nggak ada yang doa malam, bukan karena nggak ada yang baca Alkitab, tidak. Dia tidak bisa hadir karena kita nggak saling mengampuni. Ngeri sekali. Saudara, maka itu keluarga adalah segala-galanya buat Tuhan. Bukan Sunday service. Keluarga. Coba kita lihat dulu ayat ini. Efesus 4 ayat 26. Ada bahasa Inggrisnya? Tadi saya sudah dipesan. Jangan cari terjemahan lain. Terjemahan baru saja. Irwanto. Tadi Pak Irwanto siapa pesan, saya lupa. Maaf. Kalau enggak pakai bahasa Inggris juga. Efesus 4. Ya ampun kecilnya. Ayat 27. Itu ayat berapa? 6. Bukan. Ayat 27. Efesus 4 ayat 27. Sudah ya bahasa Inggrisnya. Dan janganlah, ayo baca. Janganlah beri kesempatan pada iblis. Maaf. Kalau Papa berpesan jangan beri kesempatan pada iblis, jangan beri tempat pada iblis, jangan buka pintu pada iblis, berarti kita bisa nggak beri kesempatan mereka? Nah ini masalahnya. Kapan saudara dan saya, walaupun keluarga pendeta, keluarga majelis, keluarga murid Yesus, itu pasti bisa memberi kesempatan pada iblis. Kapan? Ayat 26. Ayat 26. Nanti pakai bahasa Inggris juga ya. Ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, renungkan. Ini dilarang marah atau boleh marah artinya. Ini yang luar biasa. Kok aneh? Marah kok boleh? Bahasa Inggrisnya be angry. Lu malah disuruh. Ada bahasa Inggrisnya? Coba lihat itu ya. Ini keren loh saudara. Papa luar biasa. Ada bahasa Inggris? Atau yang bawa Alkitab bahasa Inggris tolong. Ya. Be angry but do not sin. Ini luar biasa. Bayangkan, mana ada marah yang gak berdosa? Aneh bukan? Tapi papa kita luar biasa. Salah satu anak saya waktu dia lulus master psikologi, saya ajak diskusi tentang ayat ini. Karena saya ingin tahu, ternyata psikolog di dunia ini menyetujui bahwa orang yang marah tapi nggak diungkapkan itu jadi penyakit karena masuk ke dalam. Wih, hebat loh papa kita itu. Nah, menurut Efesus 4, baca baik-baik, ini juga tentang family, tentang suami istri. Artinya, wah saya kagum. Ternyata yang namanya suami istri itu diizinkan marah dan disuruh marah. Kok enggak amin pura-pura? Enggak disuruh marah aja marah terus. Mengapa? Ini hukum surga yang luar biasa. Yang namanya suami istri. Tolong yang belum menikah dan sudah menikah. Mau menikah dengan siapa saja, mau pacaran berapa belas tahun pun, yang namanya suami istri enggak ada yang cocok.
Wih, iya kenceng lagi jauh ya. Maka itu anak-anak muda, jangan mimpi kamu cari yang cocok. Nggak mungkin. Saya simpulkan ya, saya baca di Alkitab. Kalau ada orang nekat mau menikah dengan yang cocok, begini kesimpulannya, menikahlah dengan mayat. Itu baru cocok. Mayat nggak bisa tersinggung. Mayat nggak doyan duit. Ya itu masalahnya aman. Hebat ya. Jadi be angry but do not sin. Boleh marah suami istri, tapi sampai do not let the sun goes down on your wrath way. Jadi boleh marah sampai matahari terbenam. Nah orang Australia kalau summer marahnya panjang. Jam berapa paling lama matahari terbenam kalau summer? 9:30 ya. Nah, kenapa? 8:15. Masa kok siang sekali, kok sore sekali? Oke ya. Ini luar biasa. Saudara, inilah firman yang memberitahu kita kapan suami istri mengundang iblis nginap di rumah. Kalau matahari sudah terbenam, kita belum berdamai. Ya ampun. Dan kalau saudara ngerti bahasa aslinya, Greek ya bahasa Yunani perjanjian baru. Tensesnya ayat ini, present continuous tense. Artinya, marahlah tiap hari, sore berdamai. Loh kok gak ada yang amin? Enak nggak boleh marah. Nah itu hanya untuk suami istri. Jadi yang belum menikah tidak boleh marah. Tunggu menikah dulu. Nah kalau saudara belum menikah mau marah sama siapa? Nggak punya pasangan. Keren, saya bersyukur ada firman seperti ini. Saudara, kapan ayat ini muncul dalam pengertian yang begitu indah? Ketika waktu saya belum menikah, saya belum mengerti anak-anak. Berapa banyak orang tua, khususnya papa, dibuat sakit hatinya oleh anak-anaknya, oleh kelakuan anaknya. Pernah lihat begitu? Saya marah, kamu anak nggak tahu diri. Di sekolah kan ini masih kurang ajar. Loh. Kok tambah lama tambah banyak, saya ke sana, saya ke sono, ke situ. Ada anak-anak yang bikin malu orang tua, bikin susah orang tua. Kok bisa? Nah dalam segala hal yang saya temukan dalam hidup sehari-hari, Roh Kudus memberi saya keyakinan jawabannya pasti ada di Alkitab. Saya cari saudara. Oh ini dia. Coba lihat Efesus 6 ayat berapa itu? Setan itu senjatanya anak panah. Tolong ayat 16. Coba cari Efesus 6 ayat berapa? Ayo kita bongkar ini. Ini dahsyat sekali. Wih, luar biasa. Ayat berapa? Efesus 6 ayat berapa? Oh iya dia. Ayat berapa? 16-nya. Above all, taking the shield of faith, with which you will be able to quench, melawan all the fury darts of the wicked one. Draft, panah, ya panah kecil. Ternyata senjata iblis itu panah. Tiba-tiba Roh Kudus tunjukkan. Dan walaupun senjata iblis itu draft panah, ternyata mereka tidak pernah punya pabrik panah. Bagaimana mereka nggak pernah punya pabrik panah, kok bisa punya banyak? Saya nggak usah bacakan, kita semua tahu. Masih ingat 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, iblis itu musuhmu yang berjalan ke sana kemari. Lalu Mazmur 127 ayat 3, anak-anak
masa muda itu seperti anak panah. Pernah ingat ya? Nah, saya gabungkan semua ayat itu. Sehebat-hebatnya anak panah, sekuat-kuatnya, setajam-tajamnya an arrow, kalau enggak punya pembidik, anak panah ini useless. Siapa pembidiknya? Who are the archer of the arrows? Papa mama. Ketika papa mama cuek, nggak ngurus masa depan anak-anak. Tadi Pak Gembala sudah cerita tentang panggilan saya banyak ngurus anak-anak. Menyedihkan. Ketika papa mama tidak punya target, nggak punya tujuan untuk membidikkan anak-anak panahnya, maka anak-anak panah itu tercecer, tergeletak. Ketika papa mama tidak berfungsi menunjukkan Tuhan di rumah lewat anak kepada anak-anaknya, nah disitulah setan keliling. Wih, ada banyak anak panah nganggur, tercecer. Mereka ambil. Dan yang pertama disakiti oleh anak panah ini, oleh setan yang senjatanya anak panah tadi, adalah papa mama anak-anak itu. Wih, syok saya mendengar itu. Saya ambil ilustrasi sederhana. Kalau kita terima tamu dan nginap di rumah, wajar enggak kita siapkan breakfastnya besok? Enggak mungkin kalau kita terima tamu, sorry ya enggak ada breakfast, cari sendiri. Ini yang punya rumah kurang ajar betul. Oke, sambil tertawa, dengar. Ini yang Roh Kudus ajarkan. Ketika kita papa mama yang enggak harmonis, sudah berapa kali matahari terbenam, kita enggak saling mengampuni, setan nginap di rumah kita. Dan pagi-pagi mereka butuh sarapan. Ternyata anak-anak kita sarapan mereka. Bisa merinding. Maka itu, papa mama tidak harmonis, anak-anak jadi korban. Mikir ini. Saya mengajar di mana-mana. Papa mama jangan paksa anak-anak baca Alkitab. Jangan. Yang masih kecil-kecil ya. Kita aja malas apalagi anak-anak. Ngaku. Bukunya tebel, tulisan kecil-kecil, nggak ada gambarnya lagi. Setuju saya ngomong ini? Lalu bagaimana cara anak-anak bisa melihat Alkitab? Pindahkan firman di buku Alkitab ke hidup kita. Ngerti maksudnya? Ada pengajaran pengampunan. Nah, papa mama boleh marah. Kalau anak-anak melihat kita berdua bertengkar atau marah, tapi begitu cepat saling mengampuni, maka anak-anak sudah baca Alkitab di papa mamanya. Ngerti nggak maksud ini? Untuk apa saja kalau papa mama mempraktekkan, mengaplikasikan semua firman yang tertulis di hidup sehari-harinya, maka anak-anak sudah baca firman di hidup papa mamanya. Maka anak-anak nggak akan bosan. Karena firman itu hidup. Ini dahsyat sekali. Nah, sejak saya tahu hal itu, maka kalau ada orang tua datang, tolong doakan, Koden tolong doakan anak-anak ini begini, anak-anak itu nakalnya begitu. Yang kita doakan justru papa mamanya, bukan anaknya. Betul? Karena sumbernya itu di papa mama ini. Aduh, ini ayat luar biasa loh, Efesus 4 ayat 26 tadi.
Boleh marah. Begitu sore, sorry aduh aku salah lagi hari ini. Yang satu bilang ya sama-sama sorry, makan. Ya, karena kalau matahari masih ada kan kita masih di kantor, nggak di rumah, masih tempat kerja. Nah begitu sore kan kita pulang. Nah waktu papa mama pulang sudah berdamai. Anak-anak melihat papa mamanya lucu-lucu gitu, senang sekali. Serius. Bahkan saya ajari papa mama sekali-sekalilah makan sambil suap-suapan. Lu serius, itu anak-anak senang sekali ngelihatnya. Akan tepuk tangan, hore, hore, bahagia, betul. Jangan nunggu nyuapin setelah stroke duluan. Awas. Maaf saya ngomong. Maaf. Loh, karena saya pernah melihat ada keluarga seperti itu. Maaf ya. Satu kali saya bertamu ke rumah orang. Ya, saya nggak kenal papa mamanya, saya kenal anak mereka. Nah pas hari itu saya diajak ke rumah papa mamanya. Ini pun sudah couples, ya sudah menikah. Wih, sambil nunggu anaknya pulang, saya lihat mama anak ini nyuapin papanya, lagi disuapin. Terus saya tuh tanya, tante, sejak kapan tante nyuapin om? Sambil kedus, sejak stroke itu. Ampun, dah, awas begitu ya, awas. Saudara, ayo buat anak-anak bahagia. Ya, waktu COVID contohnya, anak-anak itu bosan di rumah loh saudara. Wah waktu itu saya menolong banyak keluarga. Maka itu anak-anak pengen sekolah. Pagi-pagi sudah pakai seragam pada sekolah tutup. Karena bosan di rumah. Nah saya ajari. Nah papa mama jadilah mainan anak-anak. Nah suatu hari ada yang kirim foto. Wih diapain mukamu itu? Ya gara-gara Kodin ngajari. Jadi anak ceweknya umur 4 tahun mengambil lipstik bedak mamanya yang dicoretin wajah papanya. Tapi luar biasa. Ayo papanya jadi kuda-kudaan buat anak-anak karena di rumah nganggur. Ayo nyuci pakaian. Ya bareng-bareng. Siapa jemur, siapa ngelipat. Anak-anak saya suruh lipatkan semuanya. Wow ternyata selama COVID itu banyak keluarga bahagia. Karena papa mama bisa jadi mainan anak-anaknya. Itu waktu itu. Saudara ternyata. Kalau sore matahari terbenam. Kita pulang berdamai. Sorry ya. Sorry. Ingat tuh present continuous tense. Maka malam itu suami istri tidur dalam damai. Kok enggak amin? Karena saling mengampuni. Pagi bangun. Lanjut. Lu boleh lanjut. Kan sudah pagi. Loh serius. Wih, maka itu ayat ini tuh luar biasa. Saya sampai kagum, Papa, engkau luar biasa. Kapan berdamai? Sore. Sorry ya, sorry betul. Ini hebatnya keluarga itu. Papa sediakan firman. Be angry. But do not sin. Keren? Nah ada yang tanya, sampai kapan? Sampai kamu bosan marah. Iya toh? Maka itu, kalau bentuk pernikahan kita seperti ini, setan kalah. Betul nggak? Setan kalah. Maka itu penting sekali. Nah seharusnya, makin lama usia pernikahan kita, ya jawab, makin lama usia pernikahan kita, seharusnya kita ini makin saling kenal nggak? Ya seharusnya. Kalau kita berdua makin saling kenal, ini pertanyaan saya. Volume pertengkaran kita, volume salah paham kita itu makin kurang atau makin tambah? Seharusnya. Saya tutup mata aja. Mari masing-masing tanya. Berapa tahun kita menikah? Bagaimana suasana keluarga kita?
Keterlaluan kalau makin panjang usia pernikahan kita, makin rajin bertengkar. Terus ngapain dua orang itu di rumah tiap hari? Berarti gak saling kenal, betul? Maka itu keluarga itu segala-galanya. Jangan beri kesempatan pada iblis. Coba terjemahan. Oke, ayat 27 yang bahasa Inggrisnya pasal 4 ini, ayat 27. Lihat ini. Pendek. Nor give place to the devil. Pilihan, nor itu kata pilihan. Setuju? Loh, saya tanya, setuju mulai hari ini? Enggak ada seorang pun di antara kita yang memberi setan place, ya, opportunity, atau apa saja saudara bisa temukan. Ini yang Papa rindu. Maaf loh. Sederhana, so simple. Setan akan keluar dari rumah kita kalau kita suami istri, papa mama rajin saling mengampuni. Amin. Bagaimana cara kita mengampuni? Saudara, satu-satunya penyebab kita susah mengampuni karena kita selalu melihat orang itu salah. Hari ini kita belajar. Ada cara mengampuni begitu mudah kalau kita rajin lihat salah diri sendiri. Kok enggak amin? Tapi saudara jujur kok. Manusia ini sangat susah ngelihat salah diri sendiri. Artinya kalau saudara setuju, teriak yang kenceng. Betul gitu. Artinya yang namanya manusia paling gampang lihat salahnya orang lain. Nah, puji Tuhan, orang jujur diberkati Tuhan. Ini masalah. Selama kita selalu melihat salah orang lain, maka kita akan susah mengampuni. Tapi kalau kita rajin melihat kesalahan diri sendiri, mengampuni itu mudah. Begini prakteknya. Itu tadi teori, sekarang praktek. Kemarin-kemarin kita pernah salah enggak? Ayo jawab. Kemarin-kemarin kita pernah salah enggak? Sering, bukan pernah. Enak aja pernah. Betul? Hari ini bisa salah lagi enggak? Salah, sangat bisa. Besok-besok akan salah? Iya, terus. Berarti ada orang yang gak pernah salah? Gak ada. Saya pakai filosofi Jawa. Ya, yang sudah menikah maupun yang belum. Orang Jawa punya satu filosofi yang bagus. Kalau kamu ingin menikah dan tidak pernah bertengkar, carilah orang yang gak bisa kentut. Lo serius? Itu filosofi Jawa yang sangat dalam. Lo betul nggak? Artinya nggak ada orang yang nggak salah. Saudara pernah tahu nggak kentut 2 hari harus ke dokter? Lo betul nggak? Something wrong ini di digest kita. Nah, jadi begini. Jadi kalau kamu ingin menikah, nggak mungkin cari orang nggak bisa kentut. Setuju? Nah, masalahnya ada orang hidungnya rusak. Dikentutin 10 tahun yang lalu masih kecium sampai hari ini. Lu ngerti gak maksudnya? Nah, inilah orang yang tidak mengampuni kesalahan orang ini 10 tahun yang lalu. Masih kecium terus. Ngeri loh kalau ada orang kayak begitu. Maaf ini. Maka itu ya, ini teori Jawa saya pakai. Maaf, saya cuma tanya. Walaupun gak pernah ngitung sih, saya cuma tanya. Kira-kira kecium kentut itu berapa detik?
Kira-kira saja loh. Jangan bilang menit loh. Kok menit itu celaka itu. Ya minggir toh, ngapain ditungguin di situ? Lo ngerti ilustrasi ini? Lo ngerti enggak? Nah, salahnya kita punya koleksi kentut. Masih bau kentut tahun 94. Masih bau kentut. Ngerti ilustrasi ini? Karena tidak mengampuni. Sehingga ketika suatu kali yang di samping kita salah. Oh, aku ingat tahun 96 kamu buat ini. Nah, itu kan cium bau kentut 96. Maaf. Hebatnya firman Tuhan itu. Ayolah. Jadi selama pasangan kita masih bisa kentut, langsung kita tersenyum. Sama. Loh betul? Karena kita juga sering kentut. Maaf loh. Bukan soal jorok ini, tapi soal fakta hidup. Pernah loh ada satu kali suami istri ribut gara-gara kentut. Loh cuma berdua tanya, yang kentut siapa? Loh ya kalau nggak lu ya dia. Kok tanya siapa yang kentut? Oh cuma berdua. Nah itu dia. Aduh saudara, kalau semua masalah pasangan kita buat guyonan seperti ini, anak-anak kita bahagia sekali, papa mama lucu. Setuju? Jadi perkara kecil jangan dibesarkan. Oh cuma kentut saja kok. Maka itu karena tidak ada seorang pun di antara kita yang berani nuntut diri sendiri untuk tidak bisa salah. Ada yang berani? Enggak ada. Tidak akan ada seorang pun yang berani nuntut untuk dirinya enggak boleh salah. Betul? Maka kalau yang di samping salah, ini cara mengampuni yang Yesus ajar. Langsung kita tertawa. Bukan tertawakan dia malah ribut nanti. Tertawa karena sama. Amin. Setelah yang satu salah, yang merasa enggak salah, sadar aku juga sering salah, langsung pelukan. Ayo makan mie yuk. Setuju? Kalau ini terjadi, surga di bumi. Maka itu satu-satunya hal yang membuat setan marah, setan gak suka, bukan waktu kita doa. Catat, setan gak pusing kalau kita doa ataupun tidak. Setan tidak pusing kita mau ke gereja atau tidak. Setan gak pusing kita baca Alkitab atau tidak. Tapi setan akan berurusan ketika mereka tahu kita mengambil keputusan untuk mengampuni. Itu masalah besar. Ingat konsep ini. Setan tidak pusing, tidak sibuk ketika saudara dan saya melakukan aktivitas rohani. Satu yang dia akan berurusan. Kalau kita apa? Mengampuni. Sebab ketika kita mengambil keputusan mengampuni, surga terbuka. Kuasa Tuhan nyata. Dan tema tadi saya bagus. The year of apa? Anointing apa tadi? Greater anointing. Urapan akan turun kalau kita hidup tidak punya musuh. Maka itu kalau sampai sekarang masih ada suami ngomong begini, istri ngomong begini, heran gua. Kalau ngampuni orang lain gampang, ngampuni dia kok susah. Awas. Loh, ada yang seperti itu suami istri. Hari-hari lihat mukanya, lebih enak lihat kucing sakit. Karena nek tadi itu. Ayo semua kita berdamai. Satu kali Roh Kudus memberi saya ilustrasi manis sekali. Oke. Siapa yang pernah ngalami di salah satu dari jari tangan kita itu ada luka.
Tapi kita nggak sadar. Sadarnya waktu diajak makan soto ayam meres jeruk. Apa? Peri. Ada nggak orang yang marah pada jeruknya? Jeruk kurang ajar kamu. Terus dibanting, digosok-gosok begitu. Ada nggak? Ada, saya buktikan. Nah, yang bilang nggak ada, dengar baik-baik. Jadi harusnya kita berterima kasih nggak pada si jeruk? Loh, saya tanya, berterima kasih nggak? Iya dong, karena dia memberitahu. Nah, kalau 10 jari tangan kita sehat, nggak ada luka. Meres jeruk 1 kilo, sakit nggak? Pegel, ngapain jeruk 1 kilo diperes pakai tangan? Ah, ini aneh-aneh. Ini cuma ilustrasi. Ngerti? Jadi, lihat 3 kata ini. Menyakiti, disakiti, tersakiti. Mana yang benar, mana yang salah. Menyakiti, disakiti, tersakiti. Ini serius, ini dalam keluarga ini. Ayo, mana yang benar, mana yang salah. Cepetan, saya dikasih jam cuma sebentar ini. 3 kali saya tadi di depan. 45 menit ya, 45 menit. Saya bilang, pelit sekali gereja ini. Kalau dengerin orang ngomong berjam-jam gak dilarang berhenti. Ini denger firman cuma 45 menit. Maaf ya Pak Gembala. Oke. Ada yang apa? Berasa. Ya pasti berasa ketika orang ngomong gitu ke saya kok tadi. Maaf. Oke, saya lanjutkan. Mana yang salah, mana yang benar? Menyakiti, tersakiti, disakiti. Sebentar. Salah semua. Serius. Kalau tidak ada luka di jari kita, nggak akan rasa perih kalau meres jeruk. Berarti kalau ada orang bisa tersinggung, yang salah jeruknya atau yang tersinggung? Wih, pintar semua loh ini. Betul. Ingat waktu COVID, kalau imun kita kuat, mau kumpul 100 orang positif, ketularan? Tidak. Nah itu. Maka itu suami istri yang rajin bertengkar. Ada toh? Nah itu dia. Aduh, sampai kapan kita ini bertobat? Saudara, hari ini pikir ini. Maka itu ada istilah dalam bahasa Inggris, hurt people, hurting others. Jadi kalau ada di antara kita masih bisa tersinggung, yang salah bukan yang nyinggung, goblok. Siapa yang salah? Yang tersinggung, karena masih ada luka yang belum sembuh. Masalah di kantor, masalah di luar rumah, masalah di gereja, jangan dibawa pulang ke rumah. Anak-anak nggak tahu. Setuju? Maka itu segala sesuatu itu di rumah Tuhan menilai kita. Kalau kita rajin mengampuni, oh hidup ini penuh damai. Jadi ingat, kalau ada yang bisa tersinggung, yang salah? Saya bilang yang menyinggung, awas. Siapa yang salah? Yang tersinggung, berarti belum sembuh. Maka itu nggak akan tersakiti, nggak akan menyakiti, nggak akan bisa disakiti. Sembuh kok. Kira-kira kalau kita praktek ini di rumah kita, heaven on earth nggak? Surga di bumi. Selalu mengampuni, mengampuni, mengampuni. Saya tidak tahu. Tahun 90-an, waktu itu Prime Minister Australia namanya Paul Keating. Saudara, tiba-tiba di suatu tahun, saya lupa 90-an berapa. Itu di mana-mana ada tulisan gede-gede. Forgiving is healing, forgiving is healing. Saya tanya, ada apa Australia? Di publik, tempat-tempat umum, di pasar di mana apa itu mau masuk ke freeway, forgiving is healing. Keren juga dan itu betul.
Ternyata waktu itu Paul Keating menyadari walaupun ada Medicare untuk rakyat Australia, tapi kalau tidak ditemukan, ada masalah? Enggak. Kalau tidak ditemukan sebab orang sakit, bisa bangkrut negara ini. Karena orang jadi pikir, nggak apa-apa sakit, ada Medicare. Lalu saya nggak tahu waktu itu bagaimana, cari aja di Google ya sejarah Australia tahun 90 atau Paul Keating jadi Prime Minister. Paul Keating manggil beberapa ahli, beberapa dokter. Kesimpulannya, ternyata sumber penyakit ketika orang itu tidak mengampuni. Oh ya, dan itu firman loh. Betul. Akhirnya Paul Keating membuat slogan forgiving is healing. Jadi berharap nggak ada permusuhan di antara kita, maka kita itu sehat. Ingat Amsal 17:22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Apa yang basah di dalam tulang? Bone marrow. Nah, bone marrow itu pabriknya darah. Darah itu pusat kehidupan. Nah, kalau pabrik darahnya tutup, orangnya titik, nggak koma lagi. Gampang toh? Loh, betul tidak? Wah, ternyata orang yang nggak punya dendam, hidup nggak punya musuh, selalu sukacita, itu pasti sehat. Pasti sehat. Saudara, 2 hari yang lalu anak saya kirim saya sebuah tulisan dari ChatGPT. Maka itu senang punya banyak anak memberitahu saya banyak. Ternyata ada, soal bisa klik loh. Buka AI atau ChatGPT. Bagaimana kita bisa hidup sampai umur 140 tahun. Karena anak-anak saya itu kalau doa, Tuhan beri papa itu ada yang doa sampai umur 400 tahun. Hah? Ngapain? Maaf loh ya, karena betul-betul Tuhan itu membawa kami untuk adil. Nah, ternyata begitu diklik ChatGPT, kaget. Untuk bisa umur panjang, jangan stres. Hah? Sesimpel itu? Betul. Stres itu merusak metabolisme tubuh. Maka itu hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan terbukti orang gila itu lebih sehat. Loh, betul gak? Loh, buktikan orang gila itu jarang sakit loh saudara. Betul tidak? Ya jangan gila dulu baru sehat. Jangan, loh, Tuhan gak mau begitu. Nah, salah satu penyebab hati gembira, gak punya musuh. Kalau kita hidup tanpa musuh, senang. Ya, orang yang hidup ada musuhnya. Makan steak yang mahal seperti makan sandal karet. Loh, betul enggak? Enggak ada empuknya sama sekali itu steak. Karena hatinya yang tidak mengampuni. Setelah dengar firman ini, masih keras hati, pulang tetap punya musuh, risiko tanggung sendiri. Coba ngomong kiri kanan, berdamai ya, nggak punya musuh, ayo cepet. Wah, sukacita kalau hidup seperti ini, oke? Aduh, saya sudah 53 menit, minta maaf, 8 menit saya ambil. Oh, lanjut, wow, Ibu Gembala bilang lanjut sendiri. Oke, yang terakhir ya. Jadi, nah, tadi yang minta saya 45 menit, di mana itu orangnya? Maaf. Oke, saya lanjutkan. Enggak. Wah, seru ya kalau begini, hidup ini indah sekali. Lihat Kejadian 50 ayat 20. Ini yang luar biasa. Hiduplah seperti Yusuf, suka mengampuni. Jujur ya suami istri, jangan kedus-kedus pada pasanganmu. Setuju? Nanti pasanganmu cepat pergi. Oke. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Ini pengakuan Yusuf. Sebelum dia meninggal, dia cerita
ke 10 kakaknya. Bayangkan, adik nomor 11 dimusuhi oleh 10 kakak laki. Kalau pakai bahasa Jawa, gue peng-peng. Apa itu? Saya nggak tahu. Gue peng-peng. Orang Jawa kalau ngomong kan enak itu. Bucat, wabot, enak itu orang Jawa. Ini gue peng-peng. Saya nggak tahu bagaimana itu terjemahnya. 10 kakak laki menekan adik nomor 11. Dan gak main-main cara menekannya. Betul? Tapi suatu hari, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tapi Tuhan telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Maaf. Ini orang gila ngomong seperti ini. Masih ingat penderitaan Yusuf? Ngeri. Dibuang ke sumur, dia tetap mengampuni. Dijual jadi budak, dia mengampuni. Tante Po cari gara-gara. Tante Po itu kan saya nyapu Potifar. Masa lupa? Ini gimana? Nah, betul nggak? Tante Po cari masalah. Saya itu orang Tionghoa, family name-nya siapa? Po atau Potifar. Kok baru tahu? Terlambat ini. Maaf yang punya Sepo, saya minta maaf. Nah, Tante Po cari masalah. Betul? Yusuf dikhianati sampai begitu luar biasa. Nah, ini intermezzo saja. Untung Yusuf bukan orang Indonesia. Apa hubungannya? Ingat ya, Potifar itu eselon 2 atau eselon 3 di pemerintahan Firaun. Ini orang Indonesia. Orang Indonesia kan haji-hajinya mumpung. Mumpung ini mumpung. Coba bayangkan kalau Yusuf itu punya konsep seperti orang Indonesia. Wih, istri pejabat mau dengan aku. Nasibnya berubah enggak? Lu cepat jawab, gak usah pura-pura. Nasibnya berubah enggak? Berubah. Bayangkan. Jadi setuju? Untung Yusuf bukan orang Indonesia. Dia tetap tunggu rencana Tuhan. Yusuf ditangkap, divonis seumur hidup tanpa diadili. Sadis. Coba yang belum tahu. Oh, saya baca dulu. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, kalau Yusuf tidak mengampuni dan dia dendam, Israel vanish, punah dari dunia, mati semua. Ini loh pola pikir pengampunan. Dengan cara Yusuf ini, setan stroke enggak? Ngerti istilah itu? Setannya wih. Maksud setan, dendamlah kamu kepada kakak-kakakmu. Yusuf mengampuni. Maka itu kita harus mengampuni sejahat apa orang itu. Percayalah Papa akan buat itu jadi baik. Mazmur 105. Ayat yang ke-18. Bagaimana Firaun Potifar memenjarakan Yusuf. Wih, ngeri loh saudara. 105 ayat 18. Ayo cepat sebelum timernya jalan. Mana 105 Mazmur ayat 18. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu. Lehernya dikalungi emas 2 kilo begitu. Siapa dia? Ayat 17-nya. Ini Yusuf. Ayat 17. Diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf, yang dijual menjadi budak. Baca baik-baik. Diutus. Ya, siapa itu? Tuhan, nyanyi huruf besar. Maka itu Yusuf bisa berkata, bukan kamu yang menyuruh aku ke sini. Padahal kakak-kakaknya.
Karena Yusuf mengampuni. Maka itu saya ulangi lagi, pulang dari ibadah ini kamaran Valentine, lusa Imlek, lusa lagi puasa. Wah, lengkap ini minggu ini. Ayo nyatakan kasih Tuhan kepada dunia lewat hidup kita semuanya. Amin. Luar biasa kalau pengampunan terjadi. Jadi Yusuf itu enggak salah. Kakinya dirantai, leher dirantai. Kita lihat penjaranya Yusuf, Kejadian 41 ayat 14. Supaya kita tahu bagaimana penderitaan saudara kita ini. Enggak salah sama sekali. Ya, Kejadian ya. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Baca. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Kalau bahasa Inggris pit atau dungeon. Ternyata Mesir itu punya 4 macam penjara. 1 prison, 4 dinding, orang bisa bebas. 2 sel di ruangan kecil. 3 itu dungeon, pit atau tutupan, itu ruang bawah tanah. Baru yang keempat itu dibuang. Musa kena yang keempat, dibuang ke padang gurun. Karena dia cucu Firaun. Bagaimanapun Firaun tetap opa yang sayang cucunya. Tapi hukum harus dilakukan, dibuang. Nah ini cuma tanya. Kalau kita di penjara milih yang mana? Cuma tanya saja kok. Jangan bilang gak milih semua. Sudah tahu saya dulu gak mau milih semua. Cuma ini kan logika saja. Yang paling celaka yang kena ke Yusuf. Jadi penjaranya Yusuf itu sumur. Gak ada cahaya matahari. Inmate-nya, penjahatnya itu cuma bisa berdiri. Jangan lagi jongkok. Apalagi tidur, enggak. Maaf ya. Kaki dirantai, leher masuk besi. Mau lari kemana? Maaf. Kencing berak ya berdiri. Berapa tahun kita enggak tahu di Alkitab. Ayo logikanya, Yusuf dendam enggak kepada kakak-kakaknya, pada istri Potifar? Seharusnya. Tapi tidak, dia mengampuni. Maka itu tidak tertulis dia dendam balas dendam, tidak. Setelah dikeluarkan dari tutupan, Yusuf harus apa? Baca, Yusuf harus apa? Bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Bayangkan. Kenapa harus cukur? Monyet masih lebih cakep. Bayangkan gak kena matahari. Bayangkan rambutnya, jenggot. Ganti pakaian. Maaf karena bau. Renungkan. Ayo, ada di antara kita yang pernah difitnah, disakiti, ditipu orang sebab ganas Yusuf? Loh kok gak jawab? Enggak. Kita masih lebih enak. Ambil contoh ini. Setan marah. Maka itu sampai hari Yusuf mati, Yusuf tidak punya catatan dosa. Sebab setan jengkel pada Yusuf. Setelah Yusuf keluar penjara ini, setan ngomong, gak ada ayat yang dicari nanti makin pusing. Tapi percaya. Akhirnya iblis bilang gini, Sob, mulai sekarang sesuka-sukamu, senjata gua sudah habis. Maka itu Yusuf gak diganggu lagi. Itu sebabnya berbahagialah kita kalau hidup tanpa musuh. Setan gak berani dekat-dekat. Tapi yang dendamnya besar itu membernya setan. Tahu member? Ya betul. Itu teman dekatnya setan. Hari ini ayo kita semua berdamai. Betul? Jangan bilang, Pak Gembala, saya tuh gak punya musuh, cuma malas ketemu. Sama. Enggak punya musuh, malas ketemu. Awas. Yakin? Pemenang semuanya? Iblis kalah? Berdamai di rumah? Yakin? Maka itu di rumah kita enggak bisa pura-pura. Di gereja kita bisa pura-pura. Tuhan memberkati kita semua.